Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumana khususan Imam Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Syarifuddin An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bima wa bi ulumihima fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, teman-temanku dimanapun panjenengan berada yang saya cintai, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi taufik serta hidayahnya dan inayahnya, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa bertatap atau bertemu kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Arba'in Nawawi. Semoga amalan kita yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan kali ini dapat diterima atau menjadi amalan yang makbulan, sehingga memberikan kemanfaatan, kemaslahatan fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya saya nanti akan bacakan yang pertama dengan memakai makna Jawa atau menggunakan makna bahasa Jawa, kemudian akan saya ulang dengan menggunakan makna Indonesia atau bahasa Indonesia. Semoga bisa dipahami oleh semuanya, dan semoga kita bersama-sama bisa mengamalkan pelajaran yang kita pelajari saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ilalan den takoni sapa Asy-Syaikhu Izzuddin Syekh Izzuddin bin Abdissalam, aman saking wong salat kang salat sapa man fatau wala mongko ndawakake sapa man salat tau ing salate man min ajlina si saking arahe menungso. Faqala mongko njawab sapa Syekh Izzuddin, arju ngarep-ngarep ingsun Allah yubata ing yen ora den lebur apa amalu amaleman. Hadza utawi iki la yuhbat iku luyas kabane hadza iku idza hasala ing dalam nalikane hasil apa tasyriku nyekutake fi sifatil amali ing dalam sifate amal. Fa in hasala mongko lamun hasil fi aslil amali ing dalam asale amal biang sholat kelawan yento sholat sapa man al faridata ing sholat fardhu min ajlillahi saking ara-arae Gusti Allah taala wa nasilan menungso falat ukbal mongko ora den trima apa sholatu sholate man li ajli tasyriki krana ara-arae nyekutake fi aslil amali ing dalam asale amal. Wa kama anarya alan kaya oleh temen sedune riya fil amali ing dalam amal iku yakunu ana apa riya iku fitarkil amali ing dalam tinggal amal. Kala wis ngendika sapa al-Fadhil man Fadhil ibni Iyad, tarkul amali utawi tinggal amal min ajlin nas saking arahe menungso iku riya aran riya wal amal utawi amal min ajlin nas saking arahe menungso iku syirkun syirik wal ikhlas utawi wal ikhlas utawi ikhlas iku ayu afika yen to nyelametake ing sira sapa Allah Gusti Allah min saking riya lan syirik. Wa makna kalamulan utawi maknane kalame Imam Fadhil rahimahullah taala iku annaman temsune wong azama kang nejo sapa man ala ibadah ing atase ibadah wa tarokalan ninggal sapa man ing ibadah mukhafatan krana kuwatir ayaro ing yen to merusop ing ayaro ing yen to weruh ing ibadah sapa annasu menungso
Fawa mongko utawi man iku miraun aran kang riya. Liana ukron sedune man iku tarkul amali tinggal amal. Iku taroka tinggal sapa man al amala ing amal li ajli nasi krana arahe manungsa. Amalau tarokal anapun lamun tinggal sapa man ing ibadah lias liya krana nglakoni sapa man ing ibadah fil khalwati ing dalam persepen fa hadza mongko utawi tarokah iku mustahabun den sunake ila antakuna angin yen to ana apa ibadah iku faridatan ibadah fardhu au zakatan to zakat wajibatan kang wajib au yakuna utawa ana sapa man iku aliman wong kang alim yuk ketada kang denut bi sapa biman fal jaru mongko utawi ngedengake bil ibadati kelawan ibadah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono fardhu iku afdalu luweh afdal. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi pada kesempatan kali ini kita meneruskan pelajaran dari apa yang kemarin telah kita pelajari atau dari apa yang kemarin kita telah belajar bersama. Bahwa kemarin kita sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh As-Samir Fandi, Imam As-Samir, bahwa ma fa'alahu Allah ta'ala kubila wa ma fa'alahu min ajlin nas raddun, bahwa segala sesuatu amal perbuatan yang dilakukan karena Allah itu kubila, diterima amalnya. Dan amal perbuatan yang dilakukan karena manusia raddun, itu ditolak. Maka dalam kelanjutannya ini Syekh Izzuddin ditanya. Ini kemarin kan sudah dijelaskan, dicontohkan ya, bahwa ketika ada seseorang melakukan sholat zuhur, kemudian diniati atau menyengaja sholat zuhur dengan niat karena memenuhi kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Akan tetapi setelah itu dia itu memanjang-manjangkan rukunnya sholat tersebut, dan juga memanjang-manjangkan bacaan sholatnya, memperbaiki sholatnya, memperbaiki tingkah sholatnya ya. Tapi dengan niat min ajlin nas, dengan niat agar dilihat manusia, agar didengar manusia, maka fal asu sholat makbul, maka yang seperti itu dikategorikan ibadah yang diterima asalnya. Tapi kemudian karena dia memanjangkan, membaik-baikkan, memfasih-fasihkan bacaannya, semisal dikarenakan manusia, maka yang seperti itu menjadi ghairu makbul, tidak diterima. Di sini ditanya, Syekh Izzuddin ditanya, aman sholat fatawala sholatahu min ajli nasi faqala, bagaimana dengan seseorang yang memanjangkan sholatnya dikarenakan manusia? Ini kalau menurut Syekh Izzuddin. Kalau yang awal tadi itu menurut Syekh Samir, ini Syekh Izzuddin, arju alla yuhbata amalu hadza kullu idza hasala at-tasyrik fi sifatil amal. Jadi dengan amal yang seperti itu bagaimana maksudnya? Amal yang amal seseorang yang memanjang-manjangkan sholatnya itu dan seterusnya, itu harapan dari Syekh Izzuddin semoga saja amalan tersebut tidak terlebur ketika memanjang-manjangkan itu, atau yang disekutukan itu sifatnya amal, bukan aslinya. Jadi niatnya itu
niat awal seseorang itu ya, niat awal seseorang itu betul-betul karena lillah sholat fardu, asal amalnya adalah sholat fardu misal. Kemudian dia di awal sholat itu dia betul-betul lillah, tapi mungkin karena dia terus jadi imam, kemungkinan ya salah satunya. Kemudian dia ingin makmumnya dengar bacanya terus dikeraskan atau mungkin dipelankan. Itu harapan dari Syekh Izzuddin. Dengan kejadian seperti itu, harapannya semoga saja amalan yang seperti itu tidak dilebur. Tapi fa in hasola fi aslil amal bi ang solal faridoh min ajlillahi wan nasi falatu kubal solatu. Akan tetapi bila mana asal solatnya, asal amalnya ya, sekali lagi, bila mana asal amalnya yang hasil untuk menyekutukan tadi. Dengan contoh seseorang sholat fardu dikarenakan Allah dan manusia, maka fala tuqbal sholatu, maka sholatnya tidak akan diterima. Li ajlit tasyrik fil amal, karena dia itu menyekutukan atau menduakan dalam asal amalnya. Jadi niat yang awal itu dia telah menyekutukan atau menduakan Allah. Saya ingin sholat fardu misal, agar saya ingin sholat fardu agar dilihat Allah dan agar dilihat si Maisyarah, misal Maisyarah orang yang cantik misal. Jadi tujuannya dua. Jadi selain Allah, jadi niatnya dua, selain Allah juga perempuan yang diinginkan tadi. Maka yang seperti itu, karena di situ betul-betul menyekutukan dalam asal amalnya, asal ibadahnya, ibadah sholat tadi. Jadi di awal itu sudah seperti itu. Maka yang seperti itu jelas la tukbal, tidak diterima sholat. La tukbal sholat, tidak diterima sholatnya. Tapi kalau untuk yang awal tadi, itu bukan asul amalnya, tapi sifatnya. Asul amalnya semisal sholat fardu. Jadi di awal dia betul-betul ingin sholat lillahi ta'ala, bukan karena apapun. Tapi kemudian dikarenakan makmumnya banyak mungkin, kemudian dia mengeraskan suaranya, bacaannya semisal. Jadi sifatnya amal itu yang diperlihatkan pada manusia. Jadi ketika ada yang seperti itu, ini harapan dari Syekh Izzuddin, semoga saja amalnya tetap diterima, tidak terlebur. Tuh. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Fadhil ibnu Iyal, tarkul amal min ajlin nas riyaun wal amal min ajlin nas syirkun wal ikhlasu ayu afikallahu minhuma. Menurut Imam Fadhil, meninggalkan amal dikarenakan manusia itu adalah riya. Kategorinya riya. Sekali lagi, meninggalkan amal karena manusia itu kategorinya riya. Ingin sholat tidak jadi, ingin pergi ke masjid tidak jadi dikarenakan ada manusia banyak di sana misal. Akhirnya dia tidak jadi ke masjid. Yang seperti itu ini dikategorikan. Jadi orang yang seperti itu dikategorikan sebagai seorang yang riya. Wal amalu min ajlin nasirkun, sedangkan amal dikarenakan manusia, ini melakukan sesuatu, beramal perbuatan dengan niat karena ingin dilihat manusia semisal, itu namanya syirkun, syirik atau menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Ingin ke masjid, ingin beribadah berjamaah ke masjid, tapi kan inginnya ke masjid itu atau sholatnya itu, beribadahnya itu karena ingin dilihat si Maisyarah semisal, biar dianggap orang yang soleh,
yang rajin beribadah. Jadi sekali lagi niatnya karena simai syarah, karena mai syarah, karena manusia, maka yang seperti itu hukumnya adalah atau kategorinya adalah syirkun atau menyekutukan atau menduakan Allah. Ini lebih berat dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi tidak ingin dilihat manusia dalam beribadah, meninggalkan amal tapi karena ada manusia, itu hukumnya atau kategorinya adalah riya. Tapi yang kedua ini kategorinya adalah syirkun atau syirik, menyekutukan karena beramal dengan niat karena manusia. Wal ikhlasu ayu'afikallahu minuma, sedangkan ikhlas itu Allah menyelamatkan dari keduanya. Jadi ikhlas itu tidak riya, ya tidak syirik. Jadi entah itu ada orang ataupun tidak, dia tetap ke masjid contohnya, dia tetap ibadah walaupun dalam keadaan ramai ataupun sepi, dia tetap melakukan amal perbuatan itu atau amal ibadahnya, itu yang ikhlas. Jadi ikhlas itu memang sulit, tapi kita harus belajar dan belajar, karena ikhlas itu tempatnya di qalbu atau hati. Niat itu tempatnya di hati. Jadi niat seseorang itu ikhlas ataupun tidak, itu yang tahu hanya dia sendiri dan Tuhannya, bukan yang lain. Jadi sekali lagi, bukan berarti seseorang yang memakai speaker, misal ketika ngaji memakai speaker, itu bukan berarti dia tidak ikhlas. Pun pula sebaliknya, ketika tidak pakai speaker, itu bukan berarti dia juga ikhlas. Jadi tidak pasti. Ikhlas tidak itu tergantung dari nafsi-nafsi, tergantung dari diri seseorang itu sendiri, yang tahu cuma dia. Entah itu sarananya apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun, hanya dia yang tahu. Hanya diri kita sendiri yang tahu apakah kita itu ikhlas ataupun tidak. Sekali niat itu tempatnya ada di hati. Seseorang mungkin bisanya hanya SS Sawang Sinawang, karena dia pakai speaker, wah itu biar didengar orang, itu riya, itu pandangan dari orang lain. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Belum tentu yang pakai speaker dia itu tidak ikhlas, karena mungkin niatnya agar speaker juga dimanfaatkan untuk beribadah, bisa jadi akhirnya menjadi amalan yang betul-betul juga ikhlas. Saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan. Wa makna kalamu rahimahullah ta'ala anna man azama ala ibadatin wa tarakaha mukhafatan ayaraha nas fahuwa miraun. Makna dari apa yang telah disampaikan Imam Al-Fadhil rahimahullah ta'ala, bahwa seseorang yang menyengaja ibadah kemudian dia meninggalkan dikarenakan khawatir dilihat seseorang, maka hukumnya atau kategorinya adalah miraun, dinamakan riya. Jadi sekali lagi, seseorang yang ingin beribadah kemudian takut dilihat orang, wah aku mau ke masjid, wah nanti kalau ada si Paijo bagaimana ini, akhirnya dia tidak jadi ke masjid, maka orang yang seperti itu malah dihukumi atau dikategorikan sebagai orang yang riya. Maka sebaiknya tidak seperti itu. Jadi kita biasa saja, ada orang ataupun tidak, ramai ataupun tidak, kalau ingin ibadah ya ibadah gitu aja.
Karena ibadah bukan untuk siapapun. Kita tidak butuh biji, tidak butuh pujian dari siapapun. Ibadah itu memang kebutuhan kita untuk lillah, hanya lillah, untuk Allah. Kebutuhan diri kita atau kewajiban diri kita kepada Tuhan kita. Jadi tidak usah peduli dengan omongan orang, dengan ramainya keadaan atau sepinya keadaan. Mau ibadah ya ibadah gitu aja. Insya Allah kalau bisa seperti itu, kita bisa mendekati dengan yang namanya ikhlas. Li'annahu tarukul amali ajlin nas. Sekali lagi, yang seperti itu dihukumi riya dikarenakan niat beramal, niat meninggalkan amal dikarenakan manusia. Jadi sekali lagi meninggalkan amal dikarenakan manusia. Itu hukumnya atau kategorinya adalah riya. Amalau taruh kali asliya fi khawati fahada mustahabun. Akan tetapi ketika dia itu ingin melakukan, meninggalkan ibadah karena ingin mencari tempat yang sepi semisal, maka hal seperti ini malah disunahkan. Jadi semisal sampai ini ibadah ke masjid, di sana rame semisal ingin ibadah sunnah semisal, oh sana rame saya ingin yang sepi, kemudian cari masjid yang lainnya lagi, itu disunahkan yang seperti itu. Jadi sekali lagi bukan karena kok manusia ya niatnya, sekali lagi niatnya karena ya lillah, ingin betul-betul ingin tempat yang sunyi agar lebih dekat mungkin dengan Allah, bukan karena manusia tadi, bukan. Memang betul-betul ingin cari tempat yang sunyi. Kalau yang awal tadi itu tidak jadi ibadah karena takut dilihat manusia, jadi alasannya karena manusia. Kalau di sini alasannya karena ingin betul-betul ingin cari tempat yang sepi. Ini beda. Kalau yang kedua ini hukumnya mustahabun, disunahkan. Ila antakuna fardhu, kecuali sholat fardu, kecuali yang fardu atau zakatan wajib atau zakat. Yang wajib-wajib itu hukumnya malah lebih baik apa jenenge? Ya di tempat yang jahar atau yang jelas. Misal sholat fardu, zakat itu lebih baik ya dijaharkan karena itu wajib. Jadi pun biasa sholat fardu. Tapi kalau yang sunah-sunah itu disunahkan di tempat yang sunyi. Tapi kalau yang wajib itu tidak. Jadi ya memang wajib. Maka ya karena itu wajib dan semua orang memang ya sudah tahu itu, maka sebaiknya kalau sholat ya jamaah di masjid yang ramai. Ayakuna aliman yuktadi bi yuktada bi fal jaru bil ibadati fi dzalika afdal. Atau seseorang atau seorang alim ya, yang menjadi panutan, yang menjadi tokoh, maka beramal fardu yang wajib-wajib itu lebih afdal untuk dijaharkan. Jadi bahkan seorang seorang alim yang jadi panutan atau jadi tokoh itu lebih afdal melakukan ibadah fardu-fardu tadi itu dengan dijaharkan, diperlihatkan. Karena apa? Karena ya dia jadi panutan agar yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Mungkin kiranya pelajaran kita atau belajar bersama kita di malam hari di kali ini, kesempatan kali ini bisa kita akhiri sekian ya, dan bisa menjadi amalan yang betul-betul makbulan, sekali lagi menjadi amalan yang maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan awal akhir. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.